I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Selamat sore Kak. Ya, sore. Mohon maaf kalau saya di sini ganggu waktunya. Kakaknya berasal dari mana? Saya dari Kudus. Saya dari Demak. Namanya siapa Kak? Saya Valen. Saya Putri. Dari fakultas apa kalau boleh tahu? Syariah. Kakaknya dari fakultas. Kalau saya dari Sains Teknologi. Jadi di sini saya mau tanya tentang PKN sebelumnya. Pernah belajar tentang PKN? Pernah pada SMA. Baik, SMP juga. Oh iya, maksudnya itu. Di sini saya mau tanya apa yang kakak ketahui tentang hak dan kewajiban jadi warga negara? Saya hak dan kewajiban. Jadi kayak hak itu diberikan kalau kita udah melaksanakan kewajiban yang saya tahu. Kalau dari kakak, hak apa saja yang sudah kakak dapatkan dan kewajiban apa yang sudah kakak lakukan sebagai warga negara? Kalau hak yang sudah saya dapatkan, contohnya kayak hak asasi manusia yang didasari oleh undang-undang, yang kedua hak untuk mengikuti pemilu, yang ketiga hak untuk mendapatkan pekerjaan, yang keempat hak untuk apa ya? Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau kewajiban sendiri, contoh dari lingkungan sekitar, misal kewajiban untuk memakai helm saat berkendara, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membawa surat-surat keterangan bermotor yang lengkap saat pergian dekat maupun jauh. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba dong Kak, apakah kakak pernah melihat kejadian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekitar kakak? Sekitar ya kan karena kita lingkungannya mahasiswa. Jadi yang saya lihat mahasiswa itu banyak banget kayak kejadian kemarin depan kampus satu kan kecelakaan itu kayak saya nyalain atau gimana, tapi kan mahasiswa kan suka buru-buru waktu ugal-ugalan itu satu pelanggaran yang sepele aja kok hitungannya kan jalan kalian kan tetap jalan raya tapi nggak pernah ada yang pakai helm tuh, paling ninggalin polisi doang itu deh. Menurut kakak, bagaimana cara kakak berkontribusi untuk negara? Kalau menurut saya kembali lagi ke yang sudah saya dapat di nomor 2, cara saya berkontribusi untuk negara yaitu kayak misal bayar pajak tepat waktu, terus memakai helm saat berkendara. Baik, Kak, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Ini sih Kak. Iya. Semoga boleh pinjam waktu yang sebentar. Oh iya. Saya mau nanya tentang hak dan keluarga, apa hak dan kewajiban negara. Sebelumnya kakak namanya siapa? Nama saya Atika. Dari mana? Dari Rumah. Oh iya. Oke, untuk boleh ya saya tanya dulu ya. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang hak dan kewajiban menjadi warga negara? hak kewajiban negara mungkin kita berlaku adil kepada semua orang deh. Ya itu aja sih. Oh iya, oke. Untuk yang kedua ya, kalau dari kakak sendiri nih, hak apa saja yang sudah kakak dapatkan dan kewajiban apa yang sudah kakak lakuin sebagai warga negara? Mungkin di saat kita berpendapat diterima orang gitu, itu kan sudah termasuk kan. Oke. Untuk yang ketiga, coba dong Kak, apa yang kakak pernah lihat kejadian atau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekitar kakak? Kalau perlu dilihat, kita ngelanggar lampu merah, nah itu kan salah toh. Ya, iya tuh, iya sih. Menurut kakak bagaimana nih cara kakak berkontribusi membela negara? Nah, kalau misalnya ada gotong royong, kita tetap ikut, tetap berbaur, tetap bareng-bareng agar menjadi tetap satu keyakinan gitu. Jadi kita aja Kak. Iya. Ya, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke. Kali ini saya bersama Kak siapa nih? Saya dengan Kak Muti. Kak Uti dari mana ya? Saya dari Universitas Negeri Semarang. UNES, oke. UNES ya Kak. Kakak, by the way jurusan apa Kak?
Saya dari jurusan statistika. Anak statistika. Ya. Oke, Kak, kali ini aku izin ya Kak buat bertanya beberapa hal. Untuk yang pertama, aku mau tanya nih Kak, apa sih yang Kakak ketahui tentang hak dan kewajiban dan contohnya Kak? Oke, yang saya ketahui, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota dari sebuah warga negara. Lalu mungkin contohnya itu seperti hak untuk berpendidikan, lalu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, lalu hak untuk bekerja, dan tentunya hak untuk berpendapat. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah tugas-tugas yang harus wajib untuk dipenuhi oleh setiap individu pada suatu negara untuk mendukung keberlangsungan negara tersebut dan bermasyarakat. Untuk contohnya seperti kewajiban untuk membayar pajak, lalu kewajiban untuk tetap mematuhi peraturan yang ada di negara, lalu serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Oke Kak, untuk selanjutnya hak apa sih yang udah Kakak dapatkan, kemudian kewajiban apa yang sudah Kakak penuhi? Untuk hak yang sudah saya lakukan sebagai warga negara Indonesia, saya telah mendapatkan hak untuk berpendidikan, yaitu mulai dari saya pertama kali lahir sudah mendapatkan pendidikan oleh orang tua saya. Lalu untuk sekolah formalnya mungkin saya bermulai dari TK, terus SD, SMP, dan SMA. Itu berlangsung selama kurang lebih 14 tahun. Namun tak hanya mendapatkan pendidikan formal, saya juga alhamdulillah sudah mendapatkan pendidikan non formal atau pendidikan agama, yaitu dulu saya pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren selama kurang lebih 6 tahun. Lalu sekarang saya juga sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi UNES. Kemudian saya juga telah menikmati hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti BPJS. Iya. Lalu dalam hal kewajiban, saya telah membayar pajak secara rutin, lalu tetap mematuhi hukum dan peraturan yang ada, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat di kampung saya. Contohnya seperti Karang Taruna yang ada di kampung, yaitu seperti kegiatan remaja di kampung saya. Gitu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak pernah menemui gitu pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban di sekitar Kakak? Kalau ada, coba Kak ceritakan Kak. Mungkin saya pernah melihat beberapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekitar saya. Contohnya dari pelanggaran hak itu masih ada beberapa kasus kemalingan ataupun kerampokan yang dulu saya pun pernah merasakannya dulu waktu masih awal-awal pindah ke perumahan yang baru, dikarenakan keamanan dari komplek atau dari kampung saya ini belum begitu ketat, jadi memudahkan untuk si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Lalu untuk pengingkaran kewajiban, mungkin saya pernah mendengar masih banyak warga negara yang belum membayar pajak secara tepat waktu ataupun dengan sesuai ketentuannya. Lalu untuk pengingkaran kewajiban lainnya, yaitu saya masih sering melihat pengendara sepeda motor yang belum mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, atau banyak juga yang masih sering melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oke Kak, baik Kak. Dari permasalahan tadi nih yang Kakak temui di lingkungan Kakak, lantas bagaimana sih cara Kakak untuk berkontribusi dalam membela negara? Mungkin semua ini kan dimulai dari diri kita sendiri, jadi mungkin saya akan lebih untuk berpikiran untuk bisa berkontribusi membela negara dengan cara
tetap menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara seperti membayar pajak dengan rutin dan sesuai dengan ketentuan, lalu mematuhi hukum dan tata tertib pada lalu lintas dan di setiap negaranya, dan ikut berpartisipasi dalam sosial dan politik seperti tadi saya mengikuti Karang Taruna tersebut. Lalu selain itu untuk berkontribusi dengan cara mendukung program-program pemerintah seperti tetap belajar dengan tekun, apalagi saya seorang mahasiswa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti ikut dalam kegiatan sosial, menjadi relawan mungkin, dan berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara memperlakukan orang lain dengan adil. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak buat waktunya. Boleh dong Kak kata-kata terakhir? Sebagai warga negara Indonesia harus dan wajib untuk tetap menjalankan kewajiban dan memenuhi hak setiap warga negara Indonesia. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Baik, selamat siang Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini kan saya ada tugas dari kelompok saya, ada tugas bersama. Gitu mau izin mewawancarai, tapi sebelumnya mau bertanya dulu Kakak, namanya siapa ya? Nama saya Brian Oval, asal dari Semarang. Oh, asal dari Semarang asli. Semarangnya mana kalau boleh tahu Kak? Semarang saya lebih tepatnya di Gajah Mungkur, Sampang Nurah Raya. Oh, berarti di UIN sini ngelaju ya, PP? Kalau itu maju. Oh, kirain kos, berarti bukan kos ya Kak ya? Terus dari fakultas mana Kak kalau boleh tahu, sama prodinya? Oke, boleh. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, lebih tepatnya di jurusan Ilmu Falak. Oh, ilmu falak. Oke. Baik Kak, langsung saja saya kasih pertanyaan ya. Ya. Jadi saya mau bertanya, yang pertanyaan pertama yaitu, apakah Kakak yang ketahui tentang hak dan kewajiban menjadi warga negara? Terkait hak dan kewajiban berwarga negara ya. Setahu saya mengenai hak dan kewajiban berwarga negara itu hal yang menurut saya pribadi itu hal yang fundamental ya dalam bernegara dan menjalankan kewajiban warga negara. Apalagi hak-hak yang perlu kita dapatkan menjadi seorang warga negara dan juga bagaimana kita berpartisipasi sebagai warga negara. Kalau hal yang mungkin bisa saya terapkan sebagai mahasiswa saat ini ya mungkin ya langkah saya awalnya seperti halnya kita sebagai mahasiswa yang harus bisa meningkatkan intelektualitas kita ya, karena SDM sebagai warga negara juga harus perlu ditingkatkan, karena selayaknya kita sebagai mahasiswa juga harus mendorong lebih lanjut perkembangan pendidikan di Indonesia. Itu aja sih. Cukup segitu ya Kak? Baik, berarti langsung ke pertanyaan yang kedua. Jadi kalau dari Kakak sendiri, itu hak apa yang sudah Kakak dapatkan dan kewajiban apa yang sudah Kakak lakukan sebagai seorang warga negara Indonesia? Oke. Untuk hak ya, pertama hak yang sudah saya dapatkan saat ini, alhamdulillah pendidikan ya. Dari segi pendidikan, dari dasar, alhamdulillah saya bisa mendapatkan pendidikan yang gratis. Itu hal yang bisa saya dapatkan saat ini. Dan juga ya Kak? ya, dan terus selanjutnya saya juga bisa ikut serta dalam pemilu, apalagi juga ikut dalam andil sebagai panitia pelaksana, dan itu hal yang bisa menambah pengalaman saya juga. Dari kewajiban yang harus saya berikan kepada negara ya, terutama salah satunya tadi meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Juga tidak lupa ya, kita sebagai masyarakat yang notabene melaksanakan kehidupannya itu selalu memakai kendaraan motor yang tentu saja kita tahu bahwa ada pajaknya ya kan.
semua aktivitas kehidupan kita kan ada pajaknya juga, dan kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara ya kita harus bisa terutama pada konteks memilah sampah ya, dan membuang sampah kita harus juga memahami bahwasanya negara kita kan sulit untuk mengelola sampah ya. Apalagi kalau sampah udah tercampur itu kan susah untuk diolah. Terus juga terkait dalam hal kegiatan seperti bermasyarakat, kita juga harus sebagai remaja ya, sebagai kalangan yang milenial yang mempunyai arah gerak tujuan yang harus bisa bermasyarakat juga, seperti itu. Berarti konteksnya terlalu banyak ya kak ya? Banyak banget Yang menurut tentang saya kewajiban sebagai warga negara itu menurut saya banyak sih, tidak hanya sebatas di pajak, apalagi juga di kesehatan juga kita juga harus mendapatkan kesehatan layanan yang layak ya kan, karena sebagian di wilayah negara kita itu tidak semuanya bisa mendapatkan kesehatan yang benar-benar bisa kita dapatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Kakak pernah melihat kejadian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekitar Kakak sendiri? Jadi kayak Kakak lihat langsung gitu loh. Mungkin sering kan kayak ini. Nggak terlalu sering sih sebenarnya, tapi banyak momen yang saya pernah lihat secara langsung ya. Pertama pada aktivitas di lingkungan pendidikan ya. Kemungkinan kan ada ya yang saling ngejek lah, membuli temen lah gitu. Ya karena memang hal-hal seperti itu harus terhindarkan. Apalagi saat ini pelanggaran hak dalam kebebasan individu itu sekarang minim ya. Bahkan juga terkait feminisme segala macam pun juga sampai situ gitu kan. Apalagi saat ini yang lagi booming ramenya kan saat ini kan wilayah negara kita kan bagian barat yang masih ya bagian timur yang masih dalam kondisi minimnya dalam menjaga hak dan kebebasan mereka, kan perihal etnis, agama, dan ras juga seperti itu. Itu aja sih. Cukup ya, Kak? Ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Lalu ini pendapat Kakak sendiri, bagaimana cara Kakak berkontribusi membela negara? Kontribusi saya ya dari hal kecil dulu sih ya. Dari hal kecil kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita, yang dimana untuk saling menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita itu penting dalam hal ya membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan, karena masyarakat masih sering mengandalkan lahan-lahan yang mereka anggap pas buat mereka membuang sampah pada lokasi tersebut, padahal hal-hal tersebut itu sudah ada aturannya, sudah diatur pada undang-undang juga, bahwasannya ada tempat yang dimana tempat tersebut itu layak untuk jadi tempat sampah atau segala macamnya, karena sungai wilayah sungai juga masih rawan sekali sebagai tempat sampah sembarangan. Terus juga kita sebagai mahasiswa ya, apalagi bagi yang mungkin punya bakat atau skill yaitu pengembangan diri, itu juga sebuah momentum juga bagi mereka untuk bisa meningkatkan kualitas mereka, karena orang yang punya prestasi itu juga bisa membanggakan untuk negara juga. Kita sebagai negara juga tidak lupa untuk membayar pajak, halnya dalam hal kecil untuk membantu berkelanjutan negara ini agar bisa menjadi negara yang maju dan tidak berkembang terus. Terus juga dari segi kesehatan ya, kita juga harus ikut serta ya, andil dalam vaksinasi ya, karena kalau kita negara ini terdampak musibah penyakit terus, nanti untuk generasi yang muda-muda itu nanti malah jadi kena dampaknya.
karena pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi sekali. Dan juga kita harus juga ikut berpartisipasi adil dalam lingkungan sekitar kita, yaitu seperti gotong royong segala macamnya, seperti kita untuk berorganisasi layaknya di mahasiswa, berorganisasi di kampus, dan juga tidak hanya di kampus saja tapi juga harus di masyarakat. Itu aja. Segitu saja kak. Ya baik, tadi kan saya sudah mempertanyai kakak 4 pertanyaan ya. Mungkin dari kakak sendiri ada masukan gitu dari semua tadi pertanyaan tentang hak dan kewajiban. Jadi kan mungkin kan dari kakak sendiri pernah lah ya mungkin sekali atau berapa kali melanggar hak dan kewajibannya. Mungkin ada masukan sendiri untuk diri kakak sendiri dan yang nonton video ini nantinya. Oke. Kalau saya menyadari sih, terutama di lingkungan ya, kebersihan lingkungan ya. Contohnya saya juga pernah sih buang sampah sembarangan. Tapi hal kecil itu akan membuat dampak yang besar sebenarnya. Contoh kecilnya negara kita tuh terlalu masih sulit untuk menghandle sampah yang semakin meningkat lah. Apalagi dengan konstruksi industri kita yang semakin pesat. Menurut saya memang perlu adanya membantu dari segi masyarakat untuk juga ikut andil dalam hal ini. Karena kita kan tahu sendiri ya, sampah itu kan banyak ya modelnya ya. Ada yang sampah organik, non organik. Nah kalau kita tidak misahkan itu sampah itu kan sulit dikelola. Makanya kenapa ada cara di mana sampah non organik itu harus dipisahkan, karena akan membusuk, dan yang non organik ini kan memang perlu pengelolaan yang lebih lanjut. Dan apalagi yang di tempat-tempat kita kan masih minim hal ini, masih minim pengetahuan hal ini. Makanya kan kita harus lebih dari dini sekarang untuk lebih meningkatkan daya pola pikir kita untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Terus juga membantu UMKM kita ya, itu juga kewajiban sebagai warga negara. Karena kalau kita nggak bantu ya produk-produk lokal kita, ya gimana produk-produk lokal kita mau maju ya. Karena saat ini pun saya menyadari juga masih pakai produk-produk luar, ya kan, black market luar. Nah, makanya kita juga harus dorong bagaimana biar industri kita itu semakin naik nantinya. Terus juga terkait pelanggaran dalam berlalu lintas juga saya juga pernah, dari hal ini juga harus dihindari ya. Apalagi bila kita berpergian, jangan sampai kita nggak pakai helm ya, itu karena akan bikin kita itu nanti malah jadi berbahaya di jalan, apalagi dengan konteks jalanan yang kita tahu kan negara kita sangat padat ya, apalagi semuanya lebih memakai jalan dibanding dengan trotoar ya kan. Itu aja sih. Mungkin cukup segitu ya saran dan masukan. Baik, sebelum itu mau tanya dulu masnya semester berapa ya mas? Saat ini saya semester 8. Semester 8. Berarti sudah mulai sidang-sidang skripsi gitu. Ya, doakan aja sampai bisa selesai lah secepatnya. Masnya dapat beasiswa? Kalau saya sendiri sih enggak sih. Tapi saya lewatnya kegiatan dari partisipasi prestasi aja sih. Meskipun dari awal bukan ngambilnya di jalur prestasi. Kayak organisasi gitu nggak mas? Kayak aktif-aktif organisasi? Saya udah nggak terlalu aktif di organisasi saat ini sih. Kalau semester awal saya alhamdulillah aktif sih. Dari situ saya juga banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, apalagi juga untuk meningkatkan wawasan ya, untuk kedekatan saya dengan lingkungan UIN. Itu aja. Oke kak, maaf tadi mengganggu waktunya sedikit ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin cukup segitu dari saya pertanyaan. Maaf ya kak kalau umpamanya ada tutur kata yang kurang berkenan atau gimana. Ya. Terima kasih kak. Sama-sama.